Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Azkia Fadila Tunisa dari kelas manajemen, akan menjelaskan tentang capital budgeting. Oke, konsep dasar. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan investasi untuk menentukan proyek-proyek mana yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Proses ini melibatkan evaluasi potensi investasi dengan mempertimbangkan arus kas masa depan dan tingkat diskon yang sesuai. Definisi capital budgeting adalah proses penilaian dan pengelolaan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ke proyek-proyek yang paling menguntungkan. Oke, untuk pengetahuan dasar capital budgeting. Yang pertama, net present value. Metode yang mengukur nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari proyek, dikurangi investasi awal. Yang kedua, accounting rate of return. Rasio menunjukkan rasio antara laba bersih yang diharapkan dari proyek dengan investasi awal. Yang ketiga, internal rate of return. Tingkat diskon yang membuat NPV dari proyek menjadi nol. Yang keempat, profitability index. Rasio antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal. Untuk yang terakhir, payback period. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal dari arus kas yang dihasil proyek. Sekarang menjelaskan tentang kasus perhitungan dan penyelesaian. Untuk kasus pertama, net present value. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi sebesar 10 juta untuk proyek baru dengan arus kas masa depan sebagai berikut. Tahun pertama, 3 juta. Tahun kedua, 4 juta. Dan tahun terakhir, ketiga, 5 juta. Dengan tingkat diskon 10%, NPV dihitung sebagai berikut. NPV 3 juta dibagi 1 plus 0,10 ditambah 4 juta dibagi 1 plus 0,10 pangkat 2 plus 5 juta dibagi 1 plus 0,10 pangkat 3 dikurangi 10 juta. NPV 2.727.273 rupiah ditambah 3.636.364 rupiah ditambah 4.772.727 rupiah dikurangi 10 juta. NPV sama dengan 10.636.364 rupiah dan dikurangi 10 juta, totalnya 636.364 rupiah. Karena NPV positif, proyek tersebut layak untuk diinvestasikan. Oke, untuk kasus kedua, accounting rate of return. Untuk proyek yang sama, dihitung dengan asumsi laba bersih tahunan sebesar 2 juta. Accounting rate of return 2 juta dibagi 10 juta dikali 100%
sama dengan 20%. Dengan accounting rate of return 20%, proyek tersebut dianggap menguntungkan karena melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya 15% per 20%. Oke, untuk kasus ketiga, internal rate of return. Untuk menemukan internal rate of return, kita mencari tingkat diskon yang membuat NPV menjadi 0. NPV 3 juta dibagi 1 plus internal rate of return sama dengan 4 juta dibagi 1 tambah internal rate of return dibagi pangkat 2. 5 juta dibagi 1 plus internal rate of return pangkat 3 dikurangi 10 juta sama dengan 0. Dengan menghitung secara alternatif atau menggunakan tabel IR, kita menentukan bahwa internal rate of return sekitar 15%. Ini berarti proyek tersebut akan memberikan pengembalian 15% per tahun. Untuk kasus terakhir, untuk kasus keempat, Profitability Index. Profitability Index dihitung dengan cara yang sama seperti ARR, tetapi dalam bentuk rasio. Profitability Index, total arus kas masa depan dibagi investasi awal. 12 juta dibagi 10 juta sama dengan 1,2. Profitability Index lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek tersebut akan memberikan pengembalian lebih besar dari investasi awal. Untuk yang terakhir, payback period. Payback period dihitung dengan membagi investasi awal. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.